Ketika udah dewasa dia masih baru dewasa, belum juga menikah dan belum berkeluarga. Saat kemudian anak bisa diajak diskusilah sesuai dengan kadar kemampuan dan pemahaman sang anak. Ketika anak sudah dewasa, mulai sudah diceritakan pada anaknya orang tua. Nah, ini punya bapak, ini punya ibu. Kok beda sih Pak sama ibu? Iya, kami punya itu sebelum kami menikah. Jadi hartanya adalah harta sebelum kami menikah. Oh gitu. Ya setelah menikah mana? Setelah menikah adalah ini dan ini. Jadi kemudian memberi pemahaman. Bagaimana berinteraksi dengan harta nantinya. Bagaimana kemudian berinteraksi dengan harta warisan nantinya. Itu kemudian dijelaskan. Bukan berarti kemudian anak akan mengharapkan orang tuanya meninggal lebih awal dan lebih cepat. Tidak. Kemudian dia lebih tahu. Nah, jamaah rahmatullah itu tadi kemudian terkait dengan pola asuh, terkait dengan pola asuh orang tua terhadap anak. Maka tidak selalu kemudian orang tua disalahkan terhadap perilaku anak. Kadang anak juga dievaluasi. Bagaimana hubungan anak selama ini terhadap orang tuanya? Apakah sudah melaksanakan kewajiban sebagai seorang anak? Orang tua itu kan wajib ditaati, didengarkan perintah dan tutur katanya. Itu menjadi kewajiban bagi sang anak. Jadi orang tua itu berhak ditaati oleh anak-anaknya. Berhak. Maka ini menjadi kewajiban bagi sang anak. Kalau anak tidak taat terhadap orang tuanya, berarti anak ini tidak melaksanakan kewajiban. Kalau anak tidak melaksanakan kewajiban, berarti dia melakukan pelanggaran. Itulah masuk dalam koridor hukukul walidain, durhaka terhadap orang tuanya. Karena dia keluar dari daerah ketaatan itu, sudah tidak taat. Maka ketika orang tua tahu anaknya tidak taat, kadang terbesit sesuatu yang tidak baik di dalam hati orang tua. Sudah dibilang misalkan, nah gak usah keluar malam-malam, ngapain? Hari yang anget-anget ini Pak, kan bisa membuat kopi di rumah. Wah beda rasanya, beda gimana? Gak ada teman nongkrong, udah nongkrong sama bapak, aku lalu keluar bapak. Gimana dibilang ya sudah, besok aja kalau mau keluar boleh, tapi jangan terlalu malam seperti ini, udah jam 1 pagi gitu. Akhirnya kemudian keluar dalam hati orang tua, nanti bilang nggak mau dengar, hati-hati kalau terjadi apa-apa di luar. Nah, keluar kata-kata terjadi sesuatu pada sang anak. Pada terjadi sesuatu pada anak, itu merupakan buah dari apa yang telah dilakukan oleh sang anak. Maka tidak usah kemudian coba kalau tadi seperti ini, ya maka tidak seperti ini. Tidak usah dikaitkan dengan itu. Oleh karena itulah kemudian kita dalam berkeluarga itu kan seperti merawat kayak merawat sesuatu yang memang dirawat dan harus dibina bersama, tidak hanya orang tua tapi juga anak. Kalau di sini disebutkan bahwa bagus la'anallahu man la'ana walidayhi, Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Sesiapa anak yang melaknat orang tuanya akan dilaknat oleh Allah. Ya kan? Allah akan melaknat. Maka ketika dalam hadis yang panjang ini ada ini, la'anallahu man la'ana walidayhi, Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Apa kata laknat? Ketika orang tua mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dilakukan anak terhadap orang tuanya, itu bagian daripada laknat anak terhadap orang tuanya. Membantah, apa sih Pak? Mengkuli, dibilang A masih naik ke B, dibilang B masih naik ke C, tidak mau kalah anaknya. Bantah, dan nadanya ditinggikan, kemudian suaranya dikeraskan, membusungkan dada di depan orang tua, menggertak orang tua, membentak orang tua. Nah, untuk bilang kalau sampai mencaci maki orang tua kan, kita pernah lihat di satu satu video yang menceritakan bagaimana anak perempuan itu mengancam orang tuanya dengan pisau dapur gara-gara tidak diberikan skincare. Ribut marah-marah. Gara-gara tidak dikasih uang untuk beli skincare, itu kemudian ngancam pakai pisau dapur. Dan itu ada yang mengabadikan. Seperti itu kan. Maka kemudian ketika peristiwa ini terjadi, kita kan mengambil ibrah pelajaran. Ada apa sepertinya? Apakah sikap ini kemudian muncul dengan tiba-tiba, mengancam orang tua itu muncul dengan tiba-tiba? Ternyata tidak. Ada kemudian letupan-letupan kecil yang terjadi sebelumnya.
yaitu kemudian keluar dari orang tua, kemudian tersimpan dalam diri sang anak, maka pelampiasannya adalah mengancam orang tua. Sekalipun perbuatan ini memang tidak bisa dibenarkan, anak mengancam orang tua, tapi kan kemudian kita harus evaluasi. Bagaimana ini orang tua mendidik anaknya, kok sampai berani mengancam? Apakah anak mengalami kekerasan fisik oleh orang tuanya pada masa kecilnya, sehingga di saat sekarang sudah kuat dan berani membalas dendam? Atau anak kemudian mengalami kekerasan verbal, secara ucapan pernah dibentak sama orang tuanya ketika kecil, sekarang sudah besar berani membentak? Atau kemudian anak ini pernah mendapatkan kekerasan psikis, ancaman-ancaman dari orang tua ketika kecil, sehingga sekarang ini ketika dewasa berani membentak karena anak ini bergaul dengan anak-anak yang suka membentak dengan orang tuanya. Jadi dia itu kemudian terkontaminasi. Jadi lingkungan itu memberikan pengaruh kuat terhadap perilaku sang anak. Nah di sini kemudian jamaah rahimahullah, ketika Rasul SAW ditanya, al qasamun Nabi SAW bisyai'in lam yaqussa bin nas kafa. Apakah kemudian ada kekhususan yang disampaikan Nabi yang tidak biasa disampaikan pada orang pada umumnya? Ya kan? Nah ini kemudian sahabat itu jamaah rahimahullah, rasa ingin tahu terhadap ilmu agama Islam itu besar. Maka kemudian ketika tidak tahu, tanya kepada Nabi. Nabi, ada nggak hukumnya tentang ini? Kalau seperti ini bagaimana Nabi? Ya memang masalah itu akan selesai ketika disampaikan pada Nabi. Terkait khususnya adalah masalah yang berkaitan dengan agama. Kita mengambil insiden. Maka Nabi SAW yasuruh ilaika kalau maka Nabi yasuruh ilaika syai'an yakumuhun nasa ghaira anna haddatsani bi kalimatin arba. Jadi kemudian di sini Nabi kadang menyampaikan satu ilmu kepada orang-orang yang itu memerlukan atau bersinggungan dengan ilmu tersebut, yang kemudian tidak ada kaitannya dan belum waktunya disampaikan kepada yang bersangkutan, Nabi tidak menyampaikan. Nabi mengetahui ini sahabat bisa mengemban satu amal sebagai gubernur, ini tidak bisa. Maka gini, jamaah rahimahullah, pernah menemukan hadis riwayat dari Khalid bin Walid tidak? Dari Khalid bin Walid, Nabi sallallahu pernah? Ya, ya. Tapi kalau dari Abu Hurairah pernah, malah banyak. Ya. Maka kalau kita misalkan dapat hadis ini dari siapa ya? Mungkin dari Abu Hurairah, misalkan banyak yang diriwayatkan. Mungkin ada benarnya. Tapi kalau dari Khalid bin Walid, pernahkah kemudian kita mendapatkan sejarah Khalid bin Walid mengajarkan tafsir Al-Quran itu? Ya, kan sampai memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan Rasul berinteraksi dengan para sahabat sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, sehingga tidak ada yang mudah tersinggung. Bapak Ibu pernah dengan kata dok maksud kadal dulun. Apakah dulun? Kadalnya kadal dulun. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana hukum memakan kadal dulun, nah Khalid bin Walid, sahabat Khalid bin Walid itu termasuk orang lapangan, karena dia ada panglima perang sehingga banyak di lapangan. Waktu itu kalau sudah di lapangan di medan perang Bapak Ibu, kan dan kalau mau masak tidak pakai SOP, kita cuci berasnya berapa kali, nanti kemudian dimasak, nanti ditunggu sekian lama, nanti sekian lama baru dihidangkan, kan gitu. Apa yang ada dimakan dengan memperhatikan kaidah halal haramnya. Tapi suatu saat ketika dalam kondisi perang dan di gunung, kemudian Khalid bin Walid ini membakar kadal Mesir, dibakar. Nah, kan kemudian dibakar itu dimakan. Rasul ditawari Rasul mau makan ini, ya mau makan Rasul. Tapi Khalid bin Walid kemudian memakan dan tidak dilarang oleh Rasul. Gitu. Karena kondisinya. Jadi Rasul tidak melarang, tapi tidak memakan juga. Karena kondisinya, dan kondisi memang kondisi berperang, dan Khalid bin Walid adalah orang yang ada di lapangan. Kalau maka sana Rasulullah SAW bisa lam yakhussu bin nas illa ma fi qurabi sayfi. Nah, kemudian ada karakteristik yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita di sini adalah ada beberapa hal yang menjadi terlaknat. Satu adalah la'anallahu man dzabha li ghairillah. Allah itu melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah.
Nanti kemudian pada masa Idul Adha atau Idul Adha, karena Idul Kurban, orang yang binatang yang disembelih termasuk kategori bangkai, termasuk kategori bangkai adalah ketika disembelih tidak menyebut nama Allah atau tidak diperuntukkan untuk Allah, tapi diperuntukkan untuk selain Allah, itu termasuk kategori bangkai. Tapi kan disembelih itu tadi digorok dan dari mengalir, ya secara hukum saja dan itu dihukum bangkai karena tidak menyebut nama Allah. Termasuk juga dikatakan bangkai ketika mengambil bagian dari hewan yang masih hidup. Katakanlah ini kemudian sapi, kemudian disembelih, kemudian terjatuh. Ketika nyembelih dibaca Bismillah, kemudian orang tidak sabar mengambil ekornya, diputus ekor sapi. Karena dia membasuh ekor. Kelamaan kalau nunggu sampai kapan? Wah, nunggu aja nanti. Dipotong. Di saat dipotong bagian ekornya, ternyata sapi masih menggerakkan kaki belakang, yaitu